Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Guru Sida Ibrahim, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa analisis laporan keuangan termasuk hal yang penting untuk dianalisis untuk beberapa kepentingan, seperti investor, manajemen, kreditur jangka pendek maupun kreditur jangka panjang, dan untuk hal lainnya. Serta alat untuk menganalisis suatu laporan keuangan, entitas, atau perusahaan menurut Kieso itu ada 3 macam. Yang pertama ada alat analisis horizontal, yang kedua ada analisis vertikal, serta yang terakhir ada analisis rasio. Nah, adanya saya di sini, Muhammad Sri Aryati Mahdia, kelas akuntansi 5B dari Politeknik Negeri Madiun, ingin mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai analisis rasio. Jadi, untuk menganalisis laporan keuangan utama, rasio dapat digunakan untuk mengevaluasi likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Maka dari itu, submateri yang akan saya presentasikan di video ini mengenai rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Baik, sekarang kita ke pengertian analisis rasio terlebih dahulu. Jadi, analisis rasio itu apa sih? Analisis rasio merupakan pengungkapan hubungan antara pos-pos yang dipilih pada laporan keuangan, yang dimana sebuah rasio itu mengungkapkan hubungan matematis antara suatu jumlah dengan yang lainnya. Nah, untuk cara pengungkapannya ini antara lain dengan persentase, angka, dan juga proporsi. Untuk persentase sendiri, itu contohnya seperti aset lancar besarnya 74% dari liabilitas lancar. Lalu untuk angka, itu contohnya seperti aset lancar besarnya 0,74 kali dari liabilitas lancar. Lalu untuk proporsi itu, kata-katanya itu dengan perbandingan. Jadi seperti perbandingan aset lancar dengan liabilitas lancar adalah 0,74 dibanding 1. Contohnya seperti itu. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu pengukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar utang-utang yang mendekati jatuh tempo serta memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga. Biasanya yang memakai rasio likuiditas ini kreditur jangka pendek seperti bank dan pemasok karena mereka itu tertarik pada tingkat likuiditas suatu perusahaan. Rasio yang dapat digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek adalah rasio lancar, rasio cepat, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Di rasio likuiditas, yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Banyak digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan dan kemampuan untuk membayar utang dalam jangka pendek. Rasio lancar ini dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan liabilitas lancar. Rasio lancar kadang itu juga disebut sebagai rasio modal kerja, yang dimana rasio modal kerja itu rumusnya dapat dari aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Rasio lancar merupakan indikator likuiditas yang lebih dapat diandalkan dibandingkan modal kerja. Yang kedua ada rasio cepat. Rasio cepat itu merupakan suatu cara untuk mengukur likuiditas jangka pendek terdekat suatu perusahaan. Rasio cepat dihitung dengan cara membagi antara jumlah kas investasi jangka pendek dan piutang neto, lalu dibagi dengan liabilitas lancar. Selanjutnya mengenai perputaran piutang. Jadi, likuiditas itu dapat diukur dengan seberapa cepat sebuah perusahaan mengubah aset tertentu menjadi kas. Nah, salah satu pengubahan aset menjadi kas itu kan dengan piutang. Maka, rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas piutang adalah perputaran piutang usaha atau account receivable turnover. Rasio tersebut mengukur berapa kali rata-rata perusahaan memungut piutang dalam suatu periode. Perputaran piutang dihitung dengan cara penjualan kredit neto dibagi dengan rata-rata piutang usaha neto, yang dimana rata-rata piutang usaha neto itu diambil dari saldo awal dan akhir piutang neto. Selanjutnya ada perputaran persediaan atau inventory turnover, mengukur berapa kali rata-rata persediaan terjual dalam periode tertentu.
Tujuannya untuk mengukur likuiditas persediaan. Perputaran persediaan dihitung dengan cara membagi beban pokok penjualan atau COGS dengan rata-rata persediaan, yang dimana rata-rata persediaan ini diambil dari saldo awal dan akhir persediaan dari entitas. Ada contoh analisis likuiditas. Data entitas yang saya ambil dari PT Jaya Suarasa Agung Tbk dan pembandingnya itu ada PT Sariguna Prima Tbk dari periode 2022 dan 2021. Di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana atau secara rincinya, tetapi semoga kalian bisa paham. Jadi di sini saya langsung mengambil kesimpulan dari hasil analisis dari dua entitas tersebut. Yang pertama ada rasio lancar. Untuk kesimpulannya, kemampuan membayar utang jangka pendek pada PT Jaya Suarasa Agung masih jauh lebih rendah dibanding dengan PT Sariguna Prima Tbk. Karena jika kalian perhatikan juga ini, untuk PT Jaya Suarasa Agung Tbk ini nilainya itu nominalnya lebih kecil dibandingkan untuk pembandingnya. Lalu ada working capitalnya, di mana ini merupakan modal kerja. Tadi saya juga sudah menjelaskan di materi rasio lancar bahwa modal kerja ini disebut juga terkadang sebagai rasio lancar, yang rumusnya itu dari aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Dan untuk PT Jaya Suarasa Agung ini mengalami penurunan yang drastis, bahkan sampai minus. Sedangkan untuk PT Sariguna Prima Tbk ini tidak. Maka itu tuh sangat rendah jika untuk dibandingkan. Lalu ada perputaran persediaan. Untuk kesimpulannya, perputaran persediaan di PT Jaya Suarasa Agung itu masih jauh lebih rendah karena 5,19 kali dibandingkan PT Sariguna Prima Tita sebesar 5,58 kali. Lalu untuk jumlah hari persediaan, yang dimana ini untuk mengukur berapa kali sih perputaran persediaan itu keluar selama 1 tahun. Lalu penjualan rata-rata sebesar, mohon maaf teman-teman, ini tempo harusnya 70,3 hari, yang dimana untuk PT Jaya Suarasa Agung ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan PT Sariguna Prima Tita Tbk sebesar 65,4 hari. Lalu ada perputaran piutang usaha. Ini datanya saya ambil dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2023. Ini tidak ada pembandingnya, jadi saya hanya mengambil ingin mengetahui saja dari rasio ini pada entitas tersebut. Dan hasilnya itu sebanyak 13,94 dengan rumusnya itu ini. Ada contoh analisis rasio profitabilitas, yaitu pengukuran laba atau keberhasilan operasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laba atau rugi mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan melalui utang dan ekuitas. Tentu saja hal tersebut juga mempengaruhi posisi likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Akibatnya, kreditur dan investor itu tertarik mengevaluasi kemampuannya dalam mengendalikan laba profitabilitas. Pada rasio profitabilitas, yang pertama ada margin laba bersih atau margin keuntungan atau profit margin, yaitu perhitungan persentase setiap euro penjualan yang menghasilkan laba neto. Yang dimana untuk mendapatkan margin laba bersih ini didapatkan dari pembagian laba neto dan penjualan neto. Lalu ada tingkat pengembalian aset atau ROA. Dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta seberapa efisien perusahaan menggunakan sumber dayanya. Semakin tinggi nilai ROA, maka perusahaan itu akan dianggap baik karena memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan ROA itu didapatkan dari penjumlahan laba bersih ditambah beban bunga dikali 1 kurang tarif pajak yang berlaku, lalu dibagi rata-rata total aset. Selanjutnya mengenai margin laba kotor, yang dimana margin laba kotor ini berguna untuk mengukur bagaimana sih perubahan biaya barang dapat mempengaruhi laba perusahaannya. Hasil dari margin laba kotor dapatkan dari penjualan dikurang COGS atau harga pokok penjualan, lalu dibagi penjualan. Next ada margin laba operasi. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum dikurangi pajak dan bunga. Untuk margin laba operasi sendiri, rumusnya dari laba operasi dibagi penjualan.
Lalu ada rasio profitabilitas mengenai perputaran kas dan perputaran aset. Untuk perputaran kas, itu merupakan salah satu indikator keuangan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola kasnya. Rasio ini mengukur seberapa sering perusahaan menggunakan kasnya untuk menghasilkan pendapatan. Rumusnya dari penjualan dibagi rata-rata kas dan setara kas. Lalu untuk perputaran aset atau asset turnover, itu mengukur seberapa efisien perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Diambil dari penjualan dibagi rata-rata total aset. Lalu tingkat pengembalian ekuitas atau return on common equity atau ROCE adalah rasio profitabilitas untuk mengatur pengembalian kepada pemegang saham atas modal yang diinvestasikan. Rasio ini hanya mengukur pengembalian yang diperoleh perusahaan atas ekuitas biasa. Nah, untuk mendapatkan nilainya didapatkan dari laba bersih dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham. Baik, selanjutnya ini ada contoh dari analisis profitabilitas yang saya ambil datanya itu PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2023. Untuk membandingnya itu di sini saya tidak kasih, jadi saya hanya ingin mengetahui dari analisis profitabilitas pada entitas tersebut dan pada periode 2023. Yang pertama ada ROA atau Return on Asset. Pada ROA PT Indofood itu adalah sebesar 8,58%. Berarti si PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini mampu menghasilkan 8,58% keuntungan setiap Rp1 aset yang dimilikinya. Selanjutnya ada margin laba bersih, yang dimana untuk PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2023 didapatkan sebesar 8,29%, sehingga margin laba bersih ia itu dianggap sehat. Karena margin laba bersih jika 5% itu akan dianggap rendah, lalu jika 10% dianggap sehat, dan margin yang laba bersihnya itu 20% maka akan dianggap tinggi. Selanjutnya ada margin laba kotor, didapatkan sebesar 30,65%. Lalu untuk margin laba operasinya ini hasilnya sama seperti margin laba bersih, itu sebesar 8,29% ini, karena untuk laba operasinya dan laba bersihnya itu nominalnya itu sama. Lalu ada perputaran kas. Untuk perputaran kas, semakin tinggi rasio perputaran kas, maka semakin baik karena menunjukkan efisiensi dan profitabilitas yang meningkat. Dan pada PT Indofood ini didapatkan sebesar 3,99. Lalu untuk perputaran total aset didapatkan nilai 0,62, yang dimana semakin tinggi nilai rasio perputaran total aset, maka kinerja perusahaan itu akan semakin baik. Lalu ada return on common equity atau ya ROE atau ROCE itu PT Indofood kurang dari 100%, maka sebesar 10,18%, sehingga kurang bisa mengoptimalkan modal. Baik, selanjutnya ini ada contoh dari analisis profitabilitas yang saya ambil datanya. Selanjutnya mengenai rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Kreditur jangka panjang dan pemegang saham atau investor itu tertarik pada kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan nilai nominal utang pada saat jatuh tempo. Utang pada total aset dan berapa kali bunga akan diperoleh adalah dua rasio yang memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Yang pasti, rasio solvabilitas ini akan berkaitan dengan utang dan aset. Selanjutnya mengenai rasio utang terhadap total aset yang salah satu rasio pada rasio solvabilitas. Jadi, rasio utang terhadap total aset atau debt to total asset ratio mengukur persentase total aset yang dibiayai oleh kreditor. Rasio ini menunjukkan tingkat leverage perusahaan. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dari kerugian tanpa mengganggu pembayaran bunga kepada kreditor. Semakin tinggi persentase rasio utang pada total aset, semakin besar risiko perusahaan tidak mampu membayar utangnya. Karena untuk rasio ini didapatkan dari pembagian antara total utang dan total aset. Maka hasil dari pembagian tersebut jika semakin tinggi, maka semakin tidak baik. Lalu mengenai rasio kelipatan bunga atau times interest earned, itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga saat jatuh tempo. Dengan rumus laba sebelum beban bunga dan pajak dibagi beban bunga. Baik, itulah pemaparan saya mengenai analisis rasio. Saya harap yang menonton dapat memahami dari hasil pemaparan saya. Dan semoga bisa berkah untuk semuanya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.